Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Rodiana Nisa, PGSD semester 5. Kalian pernah dengar nggak depresi itu apa? Pasti semua orang sudah dengar dengan kata depresi, entah itu di buku, film, mungkin juga di sosmed. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih depresi itu? Apa orang depresi itu semua moodnya selalu sedih? Atau mereka itu adalah orang yang sering banget nangis sendiri? Nah, sebenarnya depresi itu termasuk salah satu gangguan mood atau disebut juga dengan mood disorder. Mood itu sendiri adalah keadaan emosional yang subjektif dan biasanya dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mood disorder itu gangguan mood yang ditandai sama perasaan ekstrim dan orang itu punya kesulitan untuk merasuki mau baik, buruk, apapun, ataupun cemas, sedih, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu depresi. Gejala apa saja yang mungkin muncul dan juga pengobatan untuk orang depresi itu disebabkan kayak gimana tuh. Nah, kalau gitu kalian tonton video ini sampai selesai supaya dapat wawasan sepenuhnya dari video ini. Sebenarnya kalian bisa memulai membayangi depresi itu kayak ramalan cuaca untuk mood selama beberapa hari ke depan. Diprediksikan nih kalau misalnya 100% hari Senin bakal hujan gede, Selasa juga, Rabu juga bakal badai. Nah, sebenarnya diprediksi 2 minggu ke depan itu cuma bakal ada badai doang gitu. Nah, kira-kira itulah yang dirasakan sama orang-orang yang mengalami depresi setiap harinya. Hari-hari mereka kebanyakan hujan atau enggak badai. Intinya negatif lah. Dan depresi itu sebenarnya bukan sedih saja ya. Nah, ini kita coba lurusin. Depresi itu kehilangan motivasi dan merasa sedih yang terus-menerus begitu atau konstan, dan kalau menurut kitab terkenal psikologi yaitu DSM-5, depresi adalah metode yang setidaknya berlangsung selama 2 minggu di mana seseorang itu mengalami suasana hati yang tertekan, sekaligus dia juga kehilangan minat dan kehilangan kesenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Depresi juga memunculkan beberapa gejala tentang kayak misalnya tidur, masalah makan, atau kesulitan fokus sama hal yang lagi dilakukan. Gejala orang depresi nggak cuma merasakan depresi mood aja selama berhari-hari, tapi juga bisa jadi berat badan yang naik atau turun drastis, kekurangan tidur, atau malah
tidur secara berlebihan gitu, kehilangan minat dan kesenangan buat menjalankan aktivitas sehari-hari dan merasa bersalah dan nggak berguna atau merasa lelah hampir setiap hari. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang definisi dan gejalanya. Kira-kira berapa banyak sih orang yang mengalami depresi, entah itu di dunia atau di Indonesia? Menurut WHO di tahun 2017 sebenarnya sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi, sedangkan di Indonesia menurut Ketua PDSKJI di Indonesia itu terdapat sekitar 15,6 juta orang yang mengalami depresi. Dari data penderita depresi di dunia atau di Indonesia bisa kita lihat kalau misalnya depresi itu adalah masalah yang serius, harus ditangani. Nah, kira-kira gimana nih caranya menangani orang-orang dengan depresi? Salah satunya adalah konseling dengan psikologi yang nantinya bakal melakukan terapi dan campur tangan kepada orang dengan depresi supaya mereka bisa sedikit demi sedikit bangkit dari depresi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa membuat kalian berkembang, belajar menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.